Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai video pembelajaran kita dengan mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkat SMA kelas 11. Dengan bertemakan menatap masa depan dari peradaban Islam masa modern. Dengan kompetensi dasar, mempertahankan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam dalam sejarah peradaban Islam pada masa modern. A. Perkembangan sejarah peradaban Islam. Secara garis besar, sejarah peradaban dapat dibagi dalam 3 periode besar, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik ini dimulai dari 650 sampai 1250 Masehi. Merupakan zaman kemajuan dan dapat dibagi dalam 2 fase, yaitu yang A, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan mulai dari 650 sampai 1000 Masehi. Di zaman inilah wilayah Islam terbentang luas mulai dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di barat dan mulai dari Persia sampai ke India di timur. Yang B, fase disintegrasi mulai dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini, keutamaan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dikuasai dan dihancurkan oleh Hulagukan di tahun 1251 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam pun menghilang. Nah, ini adalah gambar Alhambra, sebuah istana yang terletak di selatan Spanyol menjadi bukti Islam pernah berkuasa di Spanyol. Kita menginjak yang kedua, yaitu periode pertengahan. Di periode ini dari 1250 sampai 1800 Masehi, periode ini dibagi menjadi 2, yaitu periode fase kemunduran dan periode fase 3 kerajaan besar. Yang pertama, fase kemunduran itu dimulai dari 1250 sampai 1500 Masehi. Di zaman ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah atau meningkat. Pelan namun pasti beberapa wilayah memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah, demikian juga antara Arab dan Persia mulai dimunculkan kembali dan bertambah nyata terlihat. Dunia Islam terbagi 2, bagian Arab yang terdiri atas Arab Saudi, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara dengan Mesir sebagai pusat serta sebagai Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Asia Tengah dengan Irak sebagai pusat. Terus yang B, fase 3 kerajaan besar dimulai dari 1500 sampai 1800 Masehi. Yang dimulai dengan zaman kemajuan dari 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran dari 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar yang dimaksud yaitu kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mulhan di India. Masjid, nah ini adalah gambar Masjid Sultan Ahmed
bahasa Turkinya yaitu Sultanahmet Cami adalah sebuah masjid di Istanbul, kota terbesar di Turki dan merupakan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah dari 1453 sampai 1923. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid Biru karena pada masa lalu interiornya berwarna biru. Yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern ini dimulai dari 1800 Masehi dan seterusnya. Periode modern ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam, jatuhnya Mesir ke tangan Barat, menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Raja-raja dan pemuka Islam dimulai memikirkan kembali bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Di periode modern inilah timbulnya ide-ide pembaruan dalam Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah perkembangan Islam pada masa modern. Yang B, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh besar terhadap dunia Islam, terutama sesudah awal abad ke-19. Dalam sejarah Islam, saat itu dipandang sebagai permulaan periode modern. Kata modernisasi dianggap mengandung arti negatif di samping arti positif. Oleh karena itu, untuk menjauhi anti-anti negatif tersebut, lebih baik kiranya kita memakai terjemahan bahasa Indonesia, yaitu pembaruan atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah tajdid. Usaha pembaruan yang dilakukan sebenarnya adalah usaha reformasi dan kebangkitan kembali dalam upaya meningkatkan keadaan menuju lebih baik. Modernisasi dalam Islam timbul pada periode sejarah Islam yang disebut masa pembaruan dan mempunyai tujuan untuk membawa umat Islam pada kemajuan. C. Gerakan pembaruan Islam di beberapa negara. Pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-20, beberapa negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam berada dalam keadaan terpuruk karena dijajah oleh negara-negara barat. Para penggerak mulai mengadakan pembaruan kembali pemikiran Islam dengan cara kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasul serta ijtihad. Sumber hukum yang ketiga ini selalu terbuka sepanjang masa. Sejak dengan itu, mereka juga melepas belenggu taklid jumud yang telah ada di kalangan umat Islam selama kurang lebih 500 tahun. Arab Saudi, Mesir, Turki, dan India merupakan 4 negara yang mengadakan pembaruan. Keempat negara tersebut menjadi wilayah utama umat Islam, termasuk juga Indonesia pada abad ke-18. Gerakan pembaruan di Arab Saudi. Gerakan pembaruan Islam di Arab Saudi dimulai oleh Muhammad bin Abdul Wahab mulai dari 1703 sampai 778 Masehi yang disebut dengan gerakan Wahabi. Pokok pemikirannya adalah kembali pada ajaran pokok, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta memberantas segala bid'ah dan khurafat
yang telah lama mengakar di kalangan sebagian umat. Gerakan Pembaru di Mesir pada tahun 1798 Masehi, Mesir diduduki oleh Napoleon Bonaparte, sehingga sejak saat itu Mesir dijajah oleh Prancis. Invasi ini yang menjadi salah satu penyebab gerakan Pembaru Mesir. Gerakan tersebut pertama kali dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha, seorang perwira Turki Utsmani yang berhasil mengusir Prancis dari Mesir pada tahun 1901 Masehi. Tokoh pembaru lainnya seperti Rifa'at Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul Rasid Ridho, Zahlul, dan Farid Wajdi. Ide dari Muhammad Ali Pasha yaitu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai terpenting untuk suatu negara. Oleh karena itu, didirikanlah Kementerian Pendidikan. Dan pendapat Rifa al-Badawi Rafi'at Tahtawi yaitu ia memiliki pendapat bahwa seorang ulama harus mengetahui ilmu-ilmu modern agar dapat menyesuaikan syariat dengan problematika kehidupan modern. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, kemunduran umat Islam bukanlah karena ajaran Islam, melainkan kesalahan umat dalam memahami ajaran qada dan qadar yang semestinya memicu umat Islam untuk dinamis, inovatif, aktif, dan kreatif selalu program ikhtiar. Namun paham itu telah diubah menjadi fatalisme sehingga akibatnya umat Islam menjadi statis. Setelah Jamaluddin Al-Afghani, gerakan di Mesir diteruskan oleh Muhammad Abduh. Gerakan pembaruan di Mesir selanjutnya dikembangkan oleh muridnya Muhammad Abduh seperti Rashid Ridho, Zahlul, dan Farid Wadi. Gerakan pembaru di India dan Pakistan. Ide pembaruan di India dan Pakistan dicetuskan oleh Syekh Waliullah pada abad ke-18, kemudian diteruskan oleh anaknya Syekh Abdul Aziz dari 1746 sampai 1823 Masehi dan dikembangkan oleh Sayyid Ahmad Syahid. Di tangan Ahmad Syahid, ide-ide pembaruan itu meluas dan dikenal sebagai gerakan mujahidin. Setelah gerakan mujahidin hancur, muncullah gerakan Aligan yang dimotori oleh Sayyid Ahmad Khan. Ajaran utama gerakan ini adalah ajakan untuk membuka kembali pintu ijtihad, baik yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama atau ilmu kembali umum, karena pintu ijtihad di India sudah lama ditutup dari khasanah pemikiran Muslim India. Tokoh pembaruan lainnya seperti Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Iqbal adalah seorang ilmuwan sekaligus penyair dan filosof. Pemikirannya, jika umat Islam ingin maju, maka mereka harus menghidupkan kembali tradisi keilmuan dengan membuka kembali pintu ijtihad seluas-luasnya. Dan Muhammad Ali Jinnah merupakan presiden pertama Republik Islam di Pakistan. Gerakan di Turki dimulai dari abad ke-19 yang dipelopori oleh Sultan Mahmud II. Pembaruan yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II antara lain menyangkut masalah politik, contohnya menghilangkan jurang pemisah antara penguasa dan rakyat dan pembatasan kekuasaan. Adapun pembaruan di bidang pendidikan dilakukan dengan mendirikan sekolah-sekolah umum,
dan mengirim pelajar di luar negeri. Gerakan Pembaruan Indonesia. Syekh Ahmad Surgati, pendiri organisasi keislaman di Al-Irsyad Jamiatul Khair, merupakan tokoh yang sangat berpengaruh terhadap gerakan pembaruan di Indonesia pada awal abad ke-19. Namun sejarah gerakan pembaruan Islam di Indonesia dipelopori dengan datangnya Haji Miskin dan kawan-kawannya ke Minangkabau setelah menunaikan ibadah haji tahun 1802. Mereka dinamakan kaum Padri yang berpakaian serba putih dan mengadakan perubahan serta membawa ajaran salaf. Gerakan salaf ini telah dirintis oleh Haji Miskin dan kawannya, diteruskan oleh Syekh Ahmad Khatib yang lahir tahun 1855. Pada tahun 1876 beliau pergi ke Mekah dan tercatat sebagai imam di Masjidil Haram. Di antara muridnya adalah Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Haji Abdul Karim Amrullah, Ayahanda Prof. Dr. Hamka, Syekh Abdul Ahmad, Syekh Sulaiman Rasuli, Kiai Ahmad Dahlan, dan Kiai Hashim Asy'ari dari Jawa. Gerakan pembaruan itu terus berkembang hingga bergeraknya nasional dengan munculnya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan 1912 di Yogyakarta. Terus yang kedua, munculnya Bulan Nahdlatul Ulama NU yang didirikan oleh Kiai Hashim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926, dan organisasi lainnya seperti Persis, Persatuan Islam yang didirikan oleh A. Hasan 1926 di Bandung, Al-Irsyad di Medan, Al-Khairat di Sulawesi, dan lain-lain. Tokoh-tokoh pembaru dalam pemikiran Islam. Tokoh-tokoh pembaru dalam pemikiran Islam di dunia antara lain. Yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau dilahirkan dari 1703 sampai wafat 1778 Masehi. Gerakan pembaruan Islam modernas diawali oleh gerakan pemurnian Islam dipelopori oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Pokok ajarannya yaitu menentang semua bentuk bid'ah dan khurafat dan kembali pada ajaran pokok Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani. 1838 sampai 1897 Masehi. Pemikiran Ibnu Abdul Wahab diteruskan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang lahir di Afghanistan dan meninggal di Istanbul, Turki. Dalam perjalanan hidupnya tidak menetap di suatu daerah tertentu, tetapi berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga, Muhammad Abduh dari 1849 sampai 1905. Muhammad Abduh adalah tokoh pembaru dari Mesir.
pemikirannya yaitu menonjol. Yang menonjol adalah mencari faktor penyebab kemunduran umat Islam. Ia mengemukakan bahwa salah satunya adalah paham kejumudan yang tidak mau menerima adanya perubahan. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam bid'ah yang membuat umat Islam lupa akan ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, umat Islam perlu kembali pada sunatullah dengan cara memfungsikan peran akal yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam Al-Quran. Yang keempat, Rasyid Ridho dari 1865 sampai 1935 Masehi. Murid terdekat Muhammad Abduh. Ia lahir di Al-Qolamun, suatu desa di Lebanon pada tahun 1865. Pemikiran Rasyid Ridho sama dengan pemikiran pendahulunya, yaitu membersihkan semua tradisi yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dia menunjukkan perilaku yang mencerminkan penghayatan perkembangan Islam masa modern. Berikut perilaku mencerminkan penghayatan perkembangan Islam modern. Pertama, mempertahankan kebiasaan lama yang baik sekaligus mengambil sesuatu baru yang lebih baik. Kedua, mempunyai motivasi yang mempelajari Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Meneruskan perjuangan yang telah dirintis oleh para ulama terdahulu yang terkenal dengan ulama syalaf. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berusaha memberantas paham yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ilmu merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan. Dengan demikian, seharusnya umat Islam bersungguh-sungguh untuk mencarinya sebagai upaya mengejar ketertinggalan. Untuk latihan dan tugas, jawablah dengan singkat dan jelas 10 esai. Sekian, apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.